kasih dan kuasa Tuhan. Sahabat-sahabat Kristus yang terkasih, penginjil Lukas mencatat bahwa mujizat penyembuhan menjadi mujizat terbanyak yang Tuhan Yesus kerjakan selama hidupnya. Sebelumnya terjadi atas ibu mertua Petrus, dan hari ini kuasanya kembali berkarya atas seorang kusta yang disembuhkan. Maka kita akan merenungkan tentang dua pesan penting berdasarkan gerakan dua arah. Yang pertama, kita refleksikan dari sisi si kusta yang disembuhkan, dan yang kedua dari tindakan Yesus yang menyembuhkan. Pertama, kita tentu dapat mengira bahwa orang kusta tadi telah melihat dan paling tidak mengetahui bahwa Yesus mampu dan memiliki kuasa untuk dapat menyembuhkannya. Namun ia ragu-ragu apakah belas kasih Tuhan akan ia terima, apakah Yesus mau berbuat sesuatu atas hidupnya. Ungkapan si kusta, "Tuhan, sekiranya Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Dari ungkapan ini terungkap bentuk kerendahan hati si kusta, bahwa yang terjadi semata-mata karena belas kasih Tuhan atas hidupnya. Maka itu pun dia memohon dengan penuh sangat. Kita juga kerap kali merasa ragu dalam setiap kesulitan hidup kita. Adakah kasih Tuhan tersedia untuk saya? Adakah Tuhan mau memenuhi kebutuhan saya? Ketika kepada si kusta Tuhan Yesus menyembuhkannya, kita pun mesti menyadari, bahkan merasa percaya bahwa Tuhan tidak saja sanggup dan mampu, tetapi juga Tuhan memiliki kehendak dan ia mau berbuat sesuatu atas hidup kita. Maka pertanyaan sesungguhnya, sebagaimana dilontarkan oleh si kusta tadi, adalah kita bertanya diri, adakah saya siap dan layak untuk mengalami kasih Tuhan? Sebab kita mesti percaya bahwa Tuhan selalu dan senantiasa mengasihi kita, meskipun kerap kali kita senantiasa gagal untuk memahami dan menyadari apa yang telah Tuhan lakukan atas hidup kita. Kedua, kita lihat bahwa Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Secara sosial, seorang yang menderita kusta begitu diasingkan. Ia dijauhi dan tersingkir dari lingkungan pergaulan sosial. Maka ketika Yesus menjamah dan menyentuhnya, secara tidak langsung Yesus ingin menerima kembali si kusta tadi bersama dengan keutuhan martabat manusiawinya. Yesus mau menerima dia kembali juga ke dalam lingkungan pergaulan sosialnya. Jadi tidak saja secara jasmani si kusta tadi dipulihkan, melainkan juga dan yang bahkan jauh lebih penting adalah ia dipulihkan dari martabat manusiawinya yang hilang. Saudara-saudari yang terkasih, setiap kita pun dalam apapun keadaan hidup kita, baik ketika kita gagal ataupun ketika kita jatuh, kita butuh untuk kembali diakui, kita butuh untuk kembali diterima apa adanya. Saat orang lain sulit memberikan pengakuan itu dan kesempatan baru atas hidup kita, atau bahkan secara pribadi kita merasa bahwa seakan kiamat telah terjadi dalam hidup kita, justru pada saat itulah kepercayaan kita semakin sungguh-sungguh diuji bahwa Tuhan selalu ingin memulihkan hidup kita sebagaimana yang telah Ia lakukan terhadap hidup si kusta yang malang itu. Jika si kusta sudah mengalaminya, maka kepada kita pun akan Tuhan kerjakan secara baru dan berbeda. Karena apa? Karena kasih Tuhan selalu cukup untuk setiap orang. Ia seperti seorang ibu yang dalam hatinya selalu ada tempat
untuk setiap anak. Marilah kita juga percaya bahwa Tuhan pun mampu berbuat lebih, bahkan lebih besar dari kepercayaan yang bisa kita berikan. Semoga Tuhan membantu dan memberkati kita sekalian. Amin.